Kembali sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada Bung Guntur Romli tadi sampaikan kenapa dinotariskan, kenapa tidak sekarang, pertanyaan masih seputar itu. Silakan sekaligus penutup. Ya, pertama terkait soal substansi, dokumen, video dan sebagainya itu ingin kami tegaskan bahwa itu tidak ada yang terkait dengan persoalan pribadi. PDI Perjuangan, Mas Hasto, Bu Koni dan Mas Awi tidak tertarik untuk mengumbar atau mengungkap persoalan pribadi seseorang. Seperti yang di media sosial Tapi banyak, nggak ada kaitan dengan ini itu. berbeda dengan proksinya Jokowi ya, yang menyebarkan video, yang menyebarkan foto, hanya orang bertemu di restoran tapi di framing perselingkuhan. Kenapa disebut dan proksinya sebagainya. Pak Jokowi itu? Ya kan disebutkan oleh Bang Rocky tadi. Oh. Bahwa di situ kan jelas di situ. Saya membantah itu untuk yang kedua, proksi. Yang kedua, Kalau jangan bilang kenapa proksi pertanyaan? lah. Jangan bilang proksi Jokowi itu kan udah tendensius. Kan disampaikan di situ bahwa akun-akun itu adalah akun-akun pembelanya Jokowi. Maka disebut dengan proksi. Ya kan? Saya nggak nyebut sebagai Jokowi, tapi proksi. Kelompok pendukungnya Jokowi. Itu artinya seperti itu kalau Anda nggak paham apa arti proksi. Kemudian soal kenapa pertanyaan. Kenapa baru sekarang? Kemudian kenapa dinotariskan di Rusia? Saya mau jawab ini. Persoalan kenapa baru sekarang? Saya bisa bertanya balik. Kenapa korupsi-korupsi, dugaan-dugaan korupsi yang menyebut, yang melaporkan keluarga Jokowi, anak dan menantunya tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK? Contoh yang paling jelas menurut saya, karena ini juga diminta oleh KPK, apa yang disampaikan oleh almarhum Bang Faisal Basri, yang menemukan dugaan penyelundupan biji nikel ke China yang merugikan negara ratusan triliun, dan Bang Faisal bekerja, diminta juga oleh KPK, tapi sampai sekarang tidak terungkap karena disebut di situ Bang Faisal langsung Bobi Nasution menantu Jokowi. Kemudian juga fakta-fakta pengadilan. Saya harus mengulangi lagi, nama Kahiyang, nama Bobi Nasution juga disebut sebagai bagian dari Blok Medan. Tidak pernah diungkap di situ. Jadi kalau bicara soal kenapa baru diungkapkan sekarang, pertanyaan saya kenapa selama ini kasus-kasus yang menyebut, yang melaporkan, ya, yang mengindikasikan termasuk laporannya Ubaidillah Badrun, dosen UNJ itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK sampai laporan itu berulang-ulang. Jadi di situ jangan-jangan sekarang yang muncul no viral, no justice. Bahwa publik harus tahu. Kenapa? Karena lembaga-lembaga negara ini menyembunyikan bukti-bukti selama ini. Jangan-jangan yang diungkap selama ini juga dalam tanda kutip disembunyikan oleh lembaga-lembaga negara, tidak pernah ditindaklanjuti di lembaga-lembaga penegak hukum. Inilah dokumen kemudian yang kemudian mau disampaikan kepada publik agar publik tahu karena pemilik kedaulatan sesungguhnya di negara ini adalah rakyat. Banyak kasus, Gama misalnya, kasus penembakan, kemudian baru ada tindak lanjutnya setelah viral dan menjadi perhatian publik. Jangan-jangan kita mau benar-benar tegas memberantas korupsi kalau publik itu tahu apa itu petunjuknya, apa itu dokumennya, apa itu buktinya yang selama ini dalam tanda kutip disembunyikan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan dilakukan tebang pilih. Kalau Anda anti kekuasaan, tajam pada Anda. Tapi kalau Anda yang terlibat kekuasaan, cantolan kekuasaan bahasanya Bang Refli Harun, maka Anda selamat, tidak pernah ditindaklanjuti. Itu buat saya. Oke, baik. Silakan. Sekaligus penutup ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Hasto itu kan sah-sah saja menurut saya. Kan namanya pembelaan, ya kan? Pembelaan kan bisa dalam sisi hukum, tadi pra-peradilan gitu kan, menggugat KPK atau dari sisi politis terserah. Namun terkait dengan video-video, jika memang ada terkait dengan skandal politik misalnya, saya pikir ini kan bukan yang pertama. Ya, kita ingat waktu itu Nazarudin. Namun kan Nazarudin berani menyampaikan juga kepada KPK dan dia pun statusnya tersangka. Gitu. Jadi ya saya berharap lah Pak Hasto bisa menjadi justice kolaborator. Ya walaupun justice kolaborator kan syarat itu 3. Ya, pertama bukan pelaku utama, kedua membongkar kasus korupsi yang besar, yang ketiga jujur. Ya, tapi kan sekarang permasalahannya adalah apakah percaya sama KPK? Kalau dilihat dari pernyataannya Pak Guntur kan kita bingung juga nanti video korupsi ini mau dibawa kemana? Kan begitu.
Kalau memang hanya untuk kemudian jadi bergening atau transaksi politik, ya saya pikir ya itu ada di ranah politik lah. Tetapi kan ini tidak akan banyak berguna bagi upaya pembelaan dia baik di persidangan gitu kan maupun dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi saya pikir ya sekarang kita tinggal tunggu aja apakah ini akan menjadi Nazarudin kedua ya di Yang mana membongkar kemana-mana. yang membongkar kemana-mana ke Oke. atas ke samping ke bawah gitu kan dan jumlahnya triliunan atau ya hanya ada di ruang hampa ya hanya tembakan pistol yang tanpa ada peluru kan begitu. Jadi kita tunggu saja episode berikutnya karena di sini yang udah nonton hanya Bang Guntur gitu kan. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bang Ade dulu deh sebelum saya ke Bung Refli. Ya, jadi saya termasuk orang yang saya akan ulang ya. Saya termasuk orang yang percaya bahwa Pak Hasto ini, Mas Hasto memang bersalah. Ya. Kedua adalah, Presumption of innocence. ya boleh. Asas praduga tak bersalah. Enggak, bukan begitu logikanya. Presumption of innocence itu enggak begitu. Kita itu semua bisa punya kepercayaan bahwa orang itu salah atau tidak. Oke, ini Saya Mas Guntur, oke. Termasuk Mas Ade. Saya termasuk orang yang percaya dia memang bersalah. Mungkin saya salah, tapi saya percaya dia bersalah. Tapi itu satu soal. Soal kedua adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Hasto itu menurut saya adalah sesuatu seperti ingin tanda petik mengancam ya. Jadi mengancam kalau saya sampai diperkarakan, saya sampai betul-betul ditersangkakan atau dinyatakan bersalah, saya akan bongkar kejahatan-kejahatan para pejabat yang selama ini saya tahu. Itu yang menurut saya sebenarnya tidak pantas dilakukan. Untuk kepentingan perang melawan korupsi di Indonesia, siapapun yang punya informasi, punya dokumen, punya video, punya rekaman yang menunjukkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa, para pejabat pemerintah, bahkan keluarganya, bukan soal private nih, ini soal keluarga para pejabat, ya ungkapkan saja kepada publik. Nggak usah dengan cara seperti kami punya nih rekaman-rekaman yang menunjukkan terjadinya korupsi oleh para pejabat. Tapi belum kami akan lontar, kami akan keluarkan. Pertanyaan besarnya kalau gitu kapan Anda akan keluarkan? Saya duga yang ingin dia katakan adalah kami akan mengeluarkannya kalau kami dinyatakan sebagai bukan hanya tersangka, tapi juga bersalah, juga diadili, juga dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Dan karena itu saya berharap sekali bahwa semua rekaman yang ada di tangan Pak Hasto dan Bu Kony sekarang Dibuka. itu dibuka. Dan Sesegera mungkin itu ya. Sesegera mungkin. Oke. Dan tapi saya harus ingatkan juga kepada Pak Hasto dan terutama Bu Kony ya. Kalau Pak Hasto kan memang sudah jadi tersangka ya. Tapi kalau Bu Kony juga harus ingat ya. Kalau Anda dinyatakan sebagai orang yang dengan sengaja ikut terlibat dalam menyembunyikan informasi mengenai korupsi, ya, tidak mengungkapkannya kepada publik, padahal Anda tahu bahwa itu penting, padahal Anda tahu bahwa itu akan membongkar korupsi yang sesungguhnya, saya khawatir Anda nantinya akan berpotensi untuk dituntut sebagai orang yang terlibat dalam penyembunyian informasi tentang korupsi. Saya harapkan nggak ada korban-korban selanjutnya. Sehingga untuk itu saya berharap memang dengan segera bukti-bukti korupsi para pejabat ini bisa diungkapkan secara Baik. baik. Oke. Bung Refli silakan. Ini sayang saya harus sampaikan juga karena saya sudah undang Mbak Kony dan sudah oke ya. Saya WhatsApp sendiri, tim saya juga WhatsApp sudah oke. Tapi kemudian tadi ada acara tidak bisa keluar. Tapi terakhir centang satu. Saya mungkin tidak tahu mungkin ada berhalangan apa satu dan lain hal. Di sana mungkin sekitar 4 jam dari Jakarta, 4 atau 5 jam lupa saya. Jadi sore ya, sore di sana. Oke, silakan Bung Refli. Iya, kita ini sering sekali bicara seolah-olah proses penegakan hukum itu normal ya. Bukan di ruang di ruang hampa, bukan di ruang yang penuh dengan intrik politik dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang orang pakai formalisme. Wah, harusnya begini dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain orang tahu bahwa secara faktual tidak gampang ya. Kalau kita punya informasi katakanlah tentang korupsi dalam banyak hal, misalnya pernah dulu dia sendiri pelaku suapnya dan dia mengatakan bahwa hakim itu terima suap. Lalu dia bilang, loh dari mana Anda tahu kalau dia? Ya saya sendiri yang menyuapnya. Bayangkan kasus suap hakimnya yang lebih berat ya, lebih strategis, lebih penting untuk diungkap, tidak diungkap duluan, malah dia kena pencemaran nama baik.
Sehingga tujuan untuk memberantas korupsi tadi ada, walaupun justice kolaborator dalam pengertian yang umum ya, itu kemudian tidak tercapai. Jadi orang malas kalau seandainya punya informasi korupsi dan lain sebagainya, karena tidak hanya dia akan disibukkan oleh soal-soal seperti itu, dipanggil polisi, diperiksa dan lain sebagainya, tetapi sangat mungkin dia yang malah duluan dikriminalisasi. Iya, backfire kepada orang tersebut. Dan ini kan sudah menjadi gejala umum. Nah, kalau sebuah negara yang penegak hukumnya misalnya lebih concern terhadap pemberantasan korupsi, dia tidak melihat masalah yang periferialnya ini. Soal pencemaran nama baik, soal apa dan lain sebagainya. Kasus korupsinya yang didahulukan. Misalnya tadi, kasus perintangan dan lain sebagainya. Tidak menjadi main concernnya. Kasus korupsinya dulu. Misalnya dalam konteks Hasto. Bukan Hastonya yang kemudian dikriminalkan dulu. Misalnya dia menyimpan kasus-kasus itu. Tetapi siapa yang kemudian memang terlibat dalam kasus besarnya itu. Apalagi kasus itu, kasus yang merugikan keuangan negara yang luar biasa misalnya. Nah kita ini masalahnya adalah main pinggiran terus. Ya, apakah saya pernah mengalami? Pernah. Ketika saya mengungkapkan bahwa ada seorang hakim konstitusi yang korup misalnya. Oh saya diancam oleh hakim konstitusi itu. Refli kena berapa pasal nih? Pasal pencemaran nama baik, pasal penghinaan, pasal ini, pasal itu. Kalau digabung katanya bakal kena 10 tahun. Iya. Coba lihat, cek 2010 itu. Namanya Akil Muhtar kan. Untung ada KPK pada waktu itu yang agak menolong saya dalam tanda kutip. 2013 ditangkap Akil Muhtar dan akhirnya ketahuan bahwa memang dia korup. Kalau tidak kan masyarakat kemudian dengan kekuatan barangkali institusi Mahkamah Konstitusi, finansial, dia bisa menguasai media dan lain sebagainya. Maka seorang warga negara yang melaporkan hasil atau perkara korupsi atau perkara suap dan lain sebagainya, justru dia akan backfire ke dia. Tidak nyaman hidupnya, ada ancaman dari negara dan lain sebagainya. Jadi ancamannya bukan dari preman, tapi dari negara. Oknum-oknum negara misalnya. Padahal pada waktu yang bersamaan, Presiden mengatakan, siapa yang melaporkan korupsi itu malah di-encourage. Akan dikasih hadiah. Bullshit itu sebenarnya ya kan. Yang ada adalah, kalau Anda melaporkan kasus korupsi, siap-siaplah Anda report. Itu tingkat yang paling minimalis. Tapi siap-siap juga Anda akan justru dijadikan tersangka. Itu persoalannya. Terima kasih. Silakan. Ya. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Kedua, dengan barang-barang bukti itu belum sisa dijawab sampai sekarang. Kenapa mesti ditaruh di Rusia? Dinotariskan pula. Ini pertanyaan yang sangat ini juga. Dengan masyarakat yang lain pun pasti akan bertanya seperti itu. Begitu pentingkah ya, harus ditaruh di sana? Apakah ada rahasia negara juga yang ikut-ikutan dimasukkan di sana? Kenapa nggak aja langsung di sini dibuka? Ya kan, gak usah tunggu-tunggu waktu lagi. Apa katakan dari Bang Ade tadi gitu loh. Jadi sudahlah, kita akhiri polemik itulah mengenai Jokowi terlibat A, B, C, D. Biarlah aja nanti di proses hukum. Kalau itu memang benar itu barang itu ada, langsung aja, gak usah tunggu-tunggu. Ini orang kebelet pipis semua nih kayak begini. Iya kan? Masih boleh pipis. Iya, kita nunggu kan gitu loh. Iya kan? Jangan sampai itu fitnah terus, yang keluar tuh fitnah gitu loh. Tapi anyway lah, bagi yang penting gini adalah kita bersama-sama yang meminta kepada Mas Hasto secara gentle, ya kan? Kalau itu ada, buka sekarang, tapi hadapilah ya konsekuensi hukum itu sebagai Hasto pribadi, bukan sebagai sekjen. Kan ini adalah hukum yang berlaku sebagai manusianya, tapi bukan institusinya. Terima kasih. Oke. Rocky silakan. Ada. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu
bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada komentar nggak? Kalau Rocky Gerung jangan dilawan, ya kan? Biar publik menilai, Udah, oke. kan begitu. Kalau dilawan saya deg-degan nanti. Oke. Baik, Jumat pekan ini KPK akan memeriksa pertama kali Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka Hasto Kristianto. Bola panas kasus Hasto akankah menggelinding menjadi bola liar seperti yang dikatakan kemana-mana dan di bagaimana pula ujungnya? Publik menaruh perhatian pada keseriusan KPK. Jangan sampai ada istilah for my friend everything, for my enemy is the law. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.